Perkenalkan, nama saya Melisa. Saya dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang kata dasar dan beribuhan dalam bahasa Indonesia. Mari kita tonton videonya. Jadi, kata dasar dan kata berimbuhan yaitu kata yang belum mengalami perubahan bentuk atau bahkan penambahan imbuhan. Nah, kata ini merupakan bentuk asli sebelum diberi imbuhan seperti awalan, sisipan, akhiran, ataupun kombinasi dari imbuhan tersebut. Nah, contoh kata basic atau kata dasar itu seperti makan, tulis, besar, jalan, baca, turun gitu, yang belum dikasih imbuhan. Nah, kata dasar bisa berdiri sendiri atau menjadi dasar pembentukan kata lain melalui proses afiksasi, reduplikasi, atau komposisi. Lalu selanjutnya kata berimbuhan itu kata dasar yang mengalami imbuhan baik di awal, di tengah, maupun di akhir atau bahkan kombinasi. Nah, kata imbuhan memiliki beberapa jenis nih dalam bahasa Indonesia yang sudah disebutkan tadi, yaitu awalan. Contohnya itu seperti me, di, ter, dan se. Contoh kata dasarnya itu yaitu tulis, baca, diberi imbuhan menjadi menulis, membaca. Terus tulis jadi ditulis, lalu dibaca gitu. Dari kata jatuh menjadi terjatuh, tertidur gitu. Dari kata tara menjadi setara, seseorang gitu. Lalu sisipan atau di tengah kata seperti L, dan R. Dari kata tapak jadi telapak, dari getar menjadi gemetar, dari gigi menjadi gerigi. Lalu di akhiran seperti an, kan, dan i. Contohnya dari kata tulis menjadi kata benda, jadi tulisan, makanan. Beri jadi memberikan, berikan. Tulis jadi tuliskan. Lalu i, dari hormati menjadi hormat, dari hormat menjadi hormati. Lalu kasih jadi kasihi. Selanjutnya dari gabungan, kombinasi awalan dan akhiran. Contohnya imbuhan me dan kan, dari kata besar menjadi membesarkan, dari kata tulis menjadi menuliskan. Lalu imbuhan di dan kan, dari kata besar jadi dibesarkan, dari kata tulis jadi dituliskan. Nah, pengertian kata serapan sendiri adalah kata dari bahasa asing yang diambil dan diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kata ini biasanya mengalami perubahan ejaan dan pengucapan. Tujuannya agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata serapan memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama, belum disesuaikan atau masih dalam bentuk aslinya, seperti kata download, gadget, dan online. Lalu yang kedua, sebagian sudah disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia, seperti activity menjadi aktivitas, telepon jadi telepon, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, sepenuhnya diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Dari kata psychology menjadi psikologi, dari kata election jadi eleksi. Nah, kata serapan ada beberapa sumbernya nih. Yang pertama dari Belanda, seperti kata bioskop, kantor, apel, dan lain-lain. Lalu dari bahasa Arab, dari hikmah, ijazah, dan zaman. Dari bahasa Inggris ada komputer, internet, dan printer. Dari bahasa Sanskerta yaitu ada guru, pustaka, budaya. Selanjutnya ada
pengertian angka dan bilangan. Nah, angka adalah simbol numerik yang digunakan untuk mewakili jumlah ataupun nilai. Nah, bilangan adalah konsep matematis yang diungkapkan dengan kata-kata seperti 1, 2, 3. Terus jenis bilangan memiliki beberapa jenis. Yang pertama, bilangan pokok yang menyatakan jumlah secara langsung, seperti kata 1, 2, 3 dengan dibaca dengan huruf. Oke. Terus yang kedua, bilangan tingkat yang menunjukkan tingkatan atau urutan, seperti pertama, kedua, ketiga gitu. Yang selanjutnya ada bilangan pecahan yang menyatakan bagian dari suatu keseluruhan, seperti setengah, seperempat, sepertiga gitu. Lalu bilangan gugus yang menunjukkan kumpulan dalam jumlah tertentu, seperti sepasang, sekelompok, dan lain-lainnya. Lalu kata bilangan himpunan yang menyatakan jumlah dalam satuan besar, seperti belasan, puluhan, ratusan, dan lainnya. Selanjutnya ada pemenggalan kata. Pengertian pemenggalan kata itu sendiri adalah kata yang terjadi saat sebuah kata harus dipisah di akhir baris agar tulisannya tetap rapi dan mudah dibaca. Nah, aturan pemenggalan kata yang pertama ada berdasarkan suku kata, seperti melarang, biaya, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, huruf vokal ganda tidak dipisahkan, seperti buah. Terus gabungan konsonan tidak dipisah, seperti konstruksi. Lalu awalan dan akhiran dipisah, seperti dimakan gitu. Selanjutnya ada singkatan dan akronim. Pengertian singkatan dan akronim itu sendiri adalah kependekan dari beberapa huruf yang tidak bisa dibaca sebagai satu kata utuh. Sedangkan akronim sendiri adalah singkatan yang bisa dibaca sebagai satu kata. Ada beberapa jenis singkatan. Singkatan nama lembaga, contohnya seperti KTP, Kartu Tanda Penduduk, lalu TNI, Tentara Nasional Indonesia. Lalu ada singkatan umum, DKK yang artinya dan kawan-kawan. Terus SD yang artinya sampai dengan. Lalu contoh dari singkatan gelar dari contoh SPSI, yaitu sarjana psikologi, DR doktor. Lalu ada jenis-jenis akronim. Nama lembaga contohnya LIPI, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Lalu istilah umum ada SIM yang singkatannya Surat Izin Mengemudi. Terus LAN dari Local Area Network. Jadi kesimpulannya, bahasa Indonesia itu memiliki banyak sekali aspek yang menarik untuk dibahas atau dipelajari, mulai dari kata dasar dan juga kata berimbuhan, serapan, angka dan bilangan, pemenggalan kata, hingga singkatan dan akronim. Semua aturan ini membantu dalam komunikasi kita sehari-hari yang lebih jelas dan lebih efektif gitu ya. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya.